Assalamualaikum. Welcome back to our channel Cerita AA dan Bebeb. Kita lanjutkan cerita AA dan Bebeb. Hari keempat liburan di Bali menginap di daerah Jimbaran. Dari tempat kami menginap ke pantai Jimbaran cukup jalan kaki aja 10 menit. Jadi pagi-pagi kita bisa jogging tipis-tipis ke pantai. Suasana pagi hari di pantai Jimbaran tidak terlalu ramai. Dan salah satu alasan kenapa kita menginap lagi di Jimbaran, selain lokasinya yang lebih strategis, di sini juga banyak terdapat penjual makanan halal. Jadi ini tuh salah satu pasar tradisional di desa Jimbaran yang menjual berbagai keperluan sehari-hari. Nah, ketika malam hari di sini tuh jadi tempat kuliner malam. Wah, lengkap pokoknya. Selain banyak penjual makanan, ketika pagi hari di sini juga banyak penjual untuk keperluan upacara adat. Setelah check out, kita sekarang mau ke Pantai Melasti, kurang lebih 30 menit dari Jimbaran. Pantai Melasti terhubung dengan lautan lepas, juga berdekatan dengan Pantai Pandawa dan Pantai Tanah Barak yang sekarang lagi hits banget di Bali. Masya Allah, pantainya indah banget ya. Sayangnya kita kesana di siang hari pas cuaca lagi panas banget. Jadi sebaiknya kita kesini di pagi dan sore hari, karena kita bisa sambil menikmati sunset di pinggir pantai. Setelah dari Pantai Melasti, sekarang kita mau ke Pantai Tanah Barak, dan ini tuh jaraknya lumayan deket, kurang lebih 15 menit. Walaupun kita kesana pada saat siang hari, tapi suasananya tuh berasa adem karena kita diapit oleh dua tebing yang tinggi. Di sini menjadi spot favorit banyak orang yang menepi untuk berfoto bersama karena memang tempatnya sangat estetik. Setelah dari tebing Tanah Barak, kita lihat pantainya yuk. Jalan menuju Pantai Tanah Barak, kita belok kanan. Di ujung jalan, kita menemukan jalan buntu dan kita udah sampai di Pantai Tanah Barak. Sayangnya untuk parkir kendaraan masih sangat terbatas. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Tanah Barak, jangan lupa cek dulu pasang surut airnya. Nah sekarang kebetulan airnya lagi surut, jadi ada beberapa wisatawan yang bermain di pantai.
Setelah dari Pantai Tanah Barak, kita akan ke Pantai Pandawa. Jalan menuju Pantai Pandawa masih terhubung dari Pantai Tanah Barak, jadi kita tidak perlu membayar tiket masuk lagi. Kita bisa dapat 2 pantai sekaligus. Pada road trip tahun lalu, kita sempat berkunjung juga ke Pantai Pandawa. Semakin hari, Pantai Pandawa semakin lengkap fasilitasnya. Selain dapat bermain kano di pantai, di sini juga terdapat rekreasi lainnya seperti para layang. Buat yang ingin menikmati sensasi terbang di atas tebing sambil menyusuri pantai, bisa coba di sini ya. Di sepanjang pantai banyak terdapat penjual makanan. Jadi di sini kita bisa makan sambil menikmati keindahan pantai. Setelah istirahat dan makan siang di Pantai Pandawa, kita akan menuju Pura Luhur Uluwatu. Kurang lebih 40 menit untuk sampai ke sana. Dan setelah sampai di Pantai Uluwatu, sebelum masuk kita harus menggunakan kain yang sudah disediakan oleh pengelola. Dan jika tidak salah tujuannya ini untuk menutupi anggota tubuh yang terbuka. Jadi bagi pengunjung yang menggunakan pakaian cukup tertutup hanya diberikan kain kecil berwarna orange. Sayangnya pas kita datang tiket pertunjukan tari kecak sesi pertama sudah habis terjual. Dan hanya tersedia tiket pertunjukan untuk tari kecak sesi kedua di pukul 7 malam. Pertunjukan tari kecak di Pantai Uluwatu terdapat 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 6 sore dan sesi kedua pada pukul 7 malam. Disarankan untuk tiba di lokasi 30 menit sebelum acara dimulai. Nah, ini tuh orang-orang lagi nunggu pertunjukan tari kecak untuk sesi yang kedua. Karena waktunya yang terlalu malam buat anak-anak, jadi kita memutuskan buat tidak menonton tari kecak. लेना Walaupun di sini anak-anak tidak bisa melihat pertunjukan tari kecak, untungnya mereka sudah pernah menyaksikan tari kecak di Garuda Wisnu Kencana pada saat road trip tahun lalu. Setelah seharian jalan-jalan ke beberapa pantai dan anak-anak juga udah capek, jadi kita memutuskan untuk kembali ke hotel. Hari kelima di Bali rasanya belum lengkap kalau kita belum makan nasi ayam Ibu Oki. Dan menurutku setelah mencoba beberapa menu ayam betutu khas Bali, yang paling recommended itu di sini.
Selain kita bisa makan langsung di tempat, tersedia juga nasi ayam Ibu Oki frozen yang biasanya menjadi oleh-oleh khas Bali. Selain makanannya yang enak, rempahnya sangat berasa dan harganya sangat worth it banget. Setelah makan siang di nasi ayam Ibu Oki, kita mau ke The Keranjang. The Keranjang Bali merupakan tempat belanja kekinian yang memadukan wisata experience. Dengan konsep Bali dalam satu keranjang, di sini teman-teman bukan hanya merasakan wisata belanja aja, tetapi ada juga wisata budaya Balinya. Begitu masuk aja, ini konsepnya udah unik banget. Dan anak-anak juga happy, gak sabar deh pengen buru-buru menjelajahinya. Di sini kita bisa membeli pai susu, kacang, kopi, baju Bali, dan kerajinan tangan berbagai souvenir menarik khas Pulau Dewata. Selain tempat untuk berburu oleh-oleh, di Keranjang juga menyediakan tempat untuk wisatawan yang ingin belajar kebudayaan masyarakat Bali. Nah, jadi di sini tuh kita ditawarin sama simboknya buat sewa baju adat Bali. Tersedia banyak model dan warna untuk pria dan wanita, anak-anak hingga dewasa. Anak-anak dewasa sama nggak? Selain bisa berfoto-foto memakai baju adat Bali, di sini juga kita bisa belajar membuat gerabah dan melukisnya. Sepulangnya dari Bali, kita akan mampir dulu di Yogyakarta dan menginap beberapa hari. Jadi untuk oleh-oleh kita memang sengaja akan membeli di sana. Setelah puas berjalan-jalan di The Keranjang dan membeli beberapa cenderamata, kita akan ke Pantai Double Sik di daerah Legian. Pantai ini sangat ramai dengan pengunjung, apalagi saat di sore hari.
Banyak yang sambil duduk santai, menikmati suasana pantai dengan suara deburan ombak. Pantai Double Sip terkenal dengan sunsetnya yang bagus. Sayangnya pas kita kesini cuaca lagi mendung. Setelah puas seharian jalan-jalan dan anak-anak juga udah happy banget bisa main di pantai, saatnya kita kembali lagi ke hotel. Dan kita menginap lagi di daerah Jimbaran. Perlu berhati-hati untuk parkir di basement. Jadi sebaiknya sih kita waktu itu parkir di depan lobi hotel. Setelah check out dari hotel, kita menuju Taman Dedari di daerah Ubud. Begitu masuk, pengunjung akan disambut dengan patung yang berdiri megah. Patung tersebut tampak estetik, berdiri di antara pepohonan hijau yang asri. Dan patung-patung ini dibuat menyerupai bidadari yang sedang menari dan memegang selendang. Menu makanan di Taman Dedari bervariasi, mulai dari menu western dan menu tradisional khas Bali juga tersedia di sini. Dan untuk harga masih cukup terjangkau, cocok menjadi tempat nongkrong bareng temen ataupun keluarga. Selain tempatnya yang bersih dan nyaman, di sini juga tersedia fasilitas musola. Sambil menunggu makanan yang kita pesan, kita bisa berfoto-foto di sini sambil menikmati pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Dan di bawah ini adalah area resort dan penginapannya, cantik banget ya.
Selesai makan di Taman Dedari, sekarang kita mau jalan-jalan sore di daerah Ubud. Sayangnya kita kesulitan dalam mencari parkir, karena kita nggak boleh parkir sembarangan ataupun parkir di bahu jalan. Bisa-bisa mobil kita digembosin. Setelah 1 jam lebih kita mencari lahan parkir dan putar arah yang lumayan jauh, akhirnya kita mendapatkan tempat parkir yang jaraknya cukup jauh ke Pasar Ubud. Di dekat Pasar Seni Ubud, terdapat salah satu puri yang bernama Puri Saren Agung. Banyak wisatawan yang mengabadikan momen untuk berfoto di sini. Suasana Ubud di sore hari tampak sangat ramai dan banyak orang-orang yang menawarkan tiket pertunjukan tari kecak. Jadi ini tuh Pasar Ubud yang lama sudah diganti dengan bangunan besar yang cukup modern. Jadi menurutku punya nuansa baru saat berkunjung ke Ubud. Desainnya memang terlihat lebih modern karena para penjual lebih tertata rapi. Di sini banyak terdapat produk-produk tradisional seperti lukisan, patung, ukiran kayu, dan baju-baju yang biasanya dijadikan oleh-oleh khas Bali. Dan jangan lupa kalau kesini kita harus pintar menawar ya. Yes. Alhamdulillah gak berasa udah 7 hari aja nih kita berada di Bali. Saatnya kita pulang. Dan malam terakhir di Bali kita menginap di daerah Mengwi supaya lebih dekat ke pelabuhan. Sebelum pulang ke Bandung, kita juga road trip dulu ke Yogyakarta. Untuk video lebih lanjut, tonton di video berikutnya ya. See you. Assalamualaikum.